Sepertinya prioritas kita setiap hari bukan lagi tentang bagaimana cara bahagia, tapi bagaimana caranya hari ini bisa selesai dan bisa bikin hati kita tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga nih di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Riau. Di sini aku awalin aktivitasnya di dapur. Seperti biasa aku mau prepare masak dulu, tapi sebelum masak aku mau benerin piring, mau aku rapikan ke dalam rak piring seperti ini. Karena ini cucian piring kemarin ya, jadi aku mau telungkupin sekarang, kan airnya sudah tiris. Di sini aku telungkupin juga untuk cangkir-cangkirnya, aku tata rapi ya dan ditutup kembali untuk lemarinya. Oke, ini udah aku prepare ya untuk mau masak. Ini ada ikan hasil pancingan suami aku. Ini tuh ikan tapah ya, ikan khas Riau. Jadi ini tuh ikannya gede banget, jadi kepalanya itu dibelah dua sama suami aku. Untuk nyiangin ikan ini aku nggak pandai ya teman-teman karena ikannya itu besar-besar. Di sini tuh udah dipotongin rapi seperti ini, udah dibersihkan, udah dikasih asam jeruk nipis. Dan ini bumbu yang dihaluskan. Untuk gulai aku pakai bawang merah, bawang putih, pakai kemiri, pakai kunyit, jahe, lengkuas, sama cabai merah cuma 2 buah sama sedikit tomat. Tomat itu hanya untuk nambahin rasa asam aja ya teman-teman, tapi kalau misalnya ada daun jeruk ya lebih bagus lagi. Di sini untuk aromatiknya aku tambahin serai sama daun salam ya. Ini aku kasih ketumbar, aku nggak tahu ikannya itu bau atau enggak, jadi aku kasih aja ketumbar biar supaya kalau misalnya ikannya bau ya bisa hilang dari wangi ketumbarnya ya. Di sini bumbu halusnya mau aku blender dulu. Dan alhamdulillah ikan hasil pancingan suami itu banyak banget, ada yang udah dikasihkan ke tetangga, ada juga yang ke temannya suami ya. Jadi kalau untuk di rumah ya nggak muluk-muluk ya, nggak habis-habis gitu untuk ikannya ini teman-teman. Jadi masih ada aja udah aku kasihin ke ayah aku sama adik aku juga kemarin. Jadi ada yang komen ikan baung itu bau lumpur dan cara mengatasinya harus dibuang di bagian mulutnya karena itu ada yang kayak bau-bau gitu loh teman-teman, kayak bau pesing gitu. Jadi kalau ikan baung tuh harus dibuang gitunya dan dicuci bersih, direndam dengan asam biar supaya ngilangin rasa baunya. Dan ini udah aku tumis ya bumbu halusnya, tinggal dilanjut masak aja untuk si ikannya. Ini ikannya udah ada 30 menitan ya, aku rendam dengan air asam sama garam. Jadi, alhamdulillah ikannya ini wangi, nggak bau ya, nggak kayak ikan baung gitu. Dan untuk ikannya ini tuh dagingnya lembut, manis, dan tebal ya teman-teman, alhamdulillah. Dari hasil pancingan suami, ya dapat ikan yang bisa dimasak untuk seharian nih, untuk keluarga kecil kami. Di sini untuk ikannya ini aku sangat suka ya. Ini baru pertama kali aku masak ikan tapah dan baru pertama kali juga aku ngerasa ikan tapah ini teman-teman. Kalau untuk budget menu masakan aku kali ini ya cuman bumbu aja ya. Palingan bumbu itu berapalah 5.000 lah teman-teman. Cabai 2 ya, bawang lagi dan pokoknya bumbu ini aku budgetkan 5.000 aja. Untuk ikan itu kan dapat hasil pancingan suami ya alhamdulillah. Dan untuk ikan tapah nih kalau kalian ada yang tahu boleh komen-komen di bawah ya. Ini aku lagi tuang garam karena garam habis ya. Jadi aku refill sekalian, tapi aku nggak tuang semua dulu karena aku mau cepet-cepet ngejar ini nih kuah dari ikannya biar supaya jangan apa namanya tuh ya, jangan terlalu gelegak banget biar supaya cepet gitu, nggak gosong harus di apa namanya nih ya, dikacau-kacau, diaduk-aduk teman-teman, biar supaya bawahnya itu nggak gosong. Karena ini wajan aku, legend banget ya dari pertama nikah itu belinya wajan ini, dan jarang banget aku pakai nih teman-teman. Karena ini cukup lumayan besar ya untuk ukurannya, makanya aku pakai. Karena kan ikannya gede-gede ya teman-teman. Dan nggak lupa ini aku kasih santan ya, tapi santannya nggak semua, aku kasih setengahnya aja. Karena aku kasih setengah aja itu udah cukup kental sih menurut aku ya.
Jadi masak gulai lemak itu nggak terlalu yang kental banget gitu. Karena kalau yang kental banget itu ya enek gitu, kalau kental banget itu enaknya itu rendang, kayak gitu ya teman-teman. Dan ini dia penampakan ikannya, Masya Allah, masih dimasak aja aku udah ngiler-ngiler teman-teman. Mohon maaf ya kalau kalian ada yang nonton tuh pas lagi puasa atau lagi keroncongan nih perutnya, mohon maaf sekali teman-teman. Karena memang sesungguhnya ikan ini tuh alhamdulillah nikmat sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki hari ini. Bersyukur banget ya bisa menikmatin ikan yang enak, hasil dari pancingan itu seger banget rasanya teman-teman. Beda dengan ikan yang beli di pasar karena di duri ini ikan itu rata-rata dari Medan atau dari Padang. Itu udah dibekukan. Jadi kalau kita beli di duri, di pasar tradisional itu ikannya kayak udah kurang banget rasanya dibandingkan kalau aku nggak ngambil di daerah kampung aku ya di Medan itu tuh asli ikannya langsung dari laut, nggak ada di es-es, jadi masih enak gitu untuk dagingnya. Oke, ini aku buka jendela dan pintu depan karena tadi nggak sempet ya. Ini aku gerak-gerakkan badan sedikit sambil olahraga ringan ya, biar supaya badan itu nggak kaku banget. Karena kayaknya aku capek banget sekarang ini teman-teman. Anak-anak pada sakit, demam, batuk, pilek ya. Jadi adik Ilya itu rewel gitu teman-teman kalau udah demam. Dan ini aku angkat cucian yang udah kering. Ini kemarin karena masih lembab, jadi aku gantung aja di situ. Dan nggak semua sih, cuman beberapa pakaian aja. Di sini aku lanjut bukain jendela ya, biar supaya sirkulasi udara di rumah itu jadi sehat. Dan terima kasih yang udah komen ya di video aku sebelumnya kalau lagi nyapu itu anak-anak dijauhin gitu ya. Memang sih itu PR banget karena aku keseringannya di situ anak-anak, aku juga di situ sibuk nyapu gitu. Habisnya gimana ya anak-anak ini di mana mamanya di situ dia dateng teman-teman. Jadi bagus sih komentarnya, terima kasih udah ngingatin aku. Nanti akan aku ingat tuh kalau aku lagi bersih-bersih nih jauhin anak-anak biar supaya debu itu nggak masuk, nggak kehirup ke hidungnya ya. Karena debu itu bisa bikin bersin-bersin loh, ditambah juga cuaca yang nggak sehat ya, kayak hujan deras, tiba-tiba panas gitu. Jadi pancaroba ini harus dijaga kesehatannya lah teman-teman. Dan terima kasih juga udah komen ya Bunda Kalisa kalau nggak salah itu kalau misalnya anak batuk dibikin air kencur gitu. Iya, aku beli aja sih jamu untuk air kencurnya karena aku bikin kayaknya nggak sempet ya. Makanya tadi pas jamu dateng, karena kan setiap hari tuh ibu tukang jamu dateng ke rumah aku teman-teman. Jadi pas ibu jamu dateng tadi aku suruh beli air kencur untuk Bang Hubu minum. Jadi alhamdulillah anak aku tuh udah minum air kencurnya. Ya kayak pedas-pedas gitulah ya teman-teman. Dan di sini aku udah bersihkan di bagian ruang TV ya. Dilanjut aku mau bersihkan di bagian dapur. Untuk dapur ini tuh cukup berantakan lah ya, berantakan karena masak ya. Jadi kalau masak itu kan riuh ya teman-teman. Jadi di sini biar supaya nggak berantakan banget untuk minyak makan aku refill dulu. Jadi kalau misalnya udah refill minyak makan nih, masaknya tinggal set aja, nggak payah ya teman-teman. Dan di sini mejanya biar juga bersih ya, biar rapi gitu, nggak berantakan. Kalau di bagian dapur ini kan mau aku bersihkan juga ya untuk sinknya. Ini aku mau cuci piring dulu teman-teman biar supaya sink aku itu tetap rapi, tetap bersih. Karena kalau misalnya dapur itu nampak rapi dari sinknya ya, sinknya udah nggak ada piring lagi. Gimana nih teman-teman persiapan menyambut bulan suci Ramadannya? Aku lihat di YouTube ada yang mau bikin stok frozen food gitu ya. Dan juga ada yang mau bikin lauk yang udah dimasak. Terus kalau udah dimasak disimpan ke dalam box container lalu dibekukan gitu. Nanti pas masak tinggal panas-panasin aja untuk sahurnya. Itu ide yang bagus banget ya. Aku kepengen bikin seperti itu. Aku udah tanya ke suami ya, tapi suami aku tuh nyolot gitu, nggak mau. Karena katanya kayak nggak enak lagi gitu dan itu tuh cara yang malas kayak gitu. Jadi ya menurut aku itu memudahkan ya, tapi tergantung lagi lah karena suami aku nggak mau karena maunya yang seger, langsung dimasak, langsung dimakan. Ya udahlah aku ngikutin aja teman-teman. Kalau untuk aku sendiri sama anak-anak sih gampang ya, aman banget. Bisa dibikin seperti itu, udah dimasak duluan, disimpan ke freezer. Nanti kalau pas sahur
Ya tinggal panasin aja kalau seandainya pas untuk menu berbuka aku nggak sempat masak ya riweh. Dengan anak-anak ya tinggal dipanasin gitu. Itu sangat memudahkan banget kayak aku gini ya, tapi kembali lagi karena aku punya suami. Jadi suami aku bilang nggak seger kalau kayak gitu masakannya, ya udah deh. Turutin aja suami ya, mana baiknya untuk suami kita. Dan di sini aku lanjut sapu menyapu ya, untuk sink udah aku bersihkan, cucian piring udah juga, untuk meja kompor juga udah aku lap-lapin ya dari minyak-minyaknya karena kan habis masak itu super duper berminyak banget. Jadi di sini persiapannya lagi aku tuh udah bersih-bersihkan di bagian lemari ya, perlahan-lahan bagian lemari anak-anak. Jadi kalau misalnya menyambut bulan suci Ramadan itu lebih tenang ya, lebih rapi, lebih bersih. Dari mulai rumah, hati dan pikiran kita juga lebih tenang. Jadi kita mau ibadah nanti bisa lebih enjoy gitu. Oke lanjut, di sini aku udah bersihkan di bagian kamar, aku udah bukain jendela ya. Jendela kamar wajib banget setiap pagi aku buka di jam 8, paling lama paling cepat jam 7. Dan AC juga di pagi hari udah aku matikan. Dan ini untuk tempat tidur aku gebar-gebar dulu ya untuk spraynya biar supaya pasirnya itu jatuh ke bawah. Dan aku rapi-rapikan sedikit. Ini nggak begitu berantakan karena aku pakai kancing peniti ya untuk si spraynya ini. Dan di sini untuk bantal aku gebar juga, aku sapu dengan sapu lidi biar pasirnya itu jatuh. Dan seperti biasa ya teman-teman, untuk kita memulai menyambut bulan suci Ramadan ini dari mulai keuangan, dari mulai untuk menu masakan sehari-harinya, dari mulai takjilnya ya, dari mulai buahnya untuk sahurnya juga. Itu udah kita pikirin dari sekarang. Aku tuh udah coba bikin untuk meal plan-nya, untuk takjilnya, untuk buahnya, untuk menu sahur dan menu berbukanya ya. Tapi aku bingung nih mau share atau enggak ke YouTube karena kalau aku share seperti itu takutnya nggak ada yang nonton ya. Karena memang biasanya video aku tuh kayak masak-masak sama bersih-bersih rumah aja nih yang suka. Apalagi kalau aku pergi jalan-jalan nih keluar. Kayaknya yang nonton tuh sedikit banget teman-teman, kayak aku pergi ke Pekanbaru kemarin ya. Oke, di sini untuk lantai udah aku sapu-sapu bersih ya teman-teman. Jadi persiapan keuangannya itu kita harus menabung dari sekarang ya. Karena kita butuh yang namanya nanti untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat dan lain-lain lah ya. Apalagi untuk lebaran. Kalau misalnya kalian udah punya modal nih dari sekarang, bisa banget dicicil baju lebaran karena sekarang lagi murah ya. Kalau udah masuk bulan puasa nanti mahal. Jadi ini hari keberapa nih? Hari ke-8 atau 9 lagi nih mau puasa ya teman-teman. Gak kerasa rasanya teman-teman. Masya Allah, ya Allah berikanlah nikmat terbaik untuk kami semua. Untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan ya Allah, amin. Dan di sini aku udah bersihkan tadi untuk si ambalan sholat. Itu wajib aku gebar ya teman-teman. Aku sapu-sapu pakai sapu lidi biar supaya pasirnya jatuh karena itu kan untuk di pijak-pijak juga ya untuk dipakai untuk sholat gitu. Jadi kan ada pasirnya sih yang nempel karena modelnya kayak bulu raspur gitu teman-teman. Oke, ini udah sapuin sampai ke depan rumah ya. Di sini aku mau bersihkan di bagian ruang tamu. Ini tuh kursi stulnya aku pindahin dulu ke bawah meja dan ini tuh lagi ayah aku dateng ya teman-teman, ada tasnya tapi nggak ke video nih dimana si ayah aku si atoknya anak-anak ya. Karena aku fokus saja untuk ambil video aku. Dan untuk apa ini namanya ya, keset kaki yang di depan udah aku pasang, udah aku rapikan lah ya di bagian ruang tamu. Di sini aku bersihkan di bagian teras. Oke teman-teman, gak kerasa video aku udah mau selesai. Semoga apa yang aku share setiap harinya ada yang bisa diambil ya. Paling tidak sedikit gitu ada manfaatnya. Assalamualaikum. Bye.